Selamat pagi Bapak Ibu Bendahara Pengeluaran ataupun Bapak Ibu fungsi akuntansi pada masing-masing OPD. Perkenalkan, saya Jody dari Sub Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Gianyar. Nah, pada kesempatan ini saya akan memandu Bapak Ibu untuk melakukan penginputan saldo awal pada SIPD RI. Nah, mungkin pada tahun-tahun sebelumnya, input saldo awal ini dilakukan oleh rekan-rekan saya di akuntansi. Nah, mungkin juga untuk inputan saldo awal LO 2024 kemarin, lalu akhir 2023 yang menjadi saldo awal di 2024, Bapak Ibu bendahara pengeluaran yang mengerjakan. Nah, prosesnya itu atau sistematikanya hampir sama dengan hal tersebut. Nah, oleh karena itu saya harap Bapak Ibu bendahara pengeluaran dapat berkomunikasi dan bersinergi dengan fungsi akuntansi di SPDRI ini. Selanjutnya, nah sebetulnya bendahara pengeluaran itu dapat mengakses menu akuntansi. Namun, kami takut ke depannya dua fungsi tersebut, antara bendahara pengeluaran dan fungsi akuntansi ini dipisahkan. Sehingga Bapak Ibu bendahara pengeluaran tidak dapat lagi mengakses di menu akuntansi tersebut. Jadi, agar aman, kita buatkan saja fungsi akuntansi tersebut. Nah, untuk login pada SIPDRI, Bapak Ibu harus menggunakan NIP yang telah didaftarkan, sehingga di aplikasi ini akan sangat jelas merekam siapa yang mengerjakan apa. Nah, untuk fitur-fitur selanjutnya di SIPDRI mungkin nanti kita akan jabarkan ketika prakteknya saja. Nah, sebelum masuk ke tutorial penginputan, saya izin menyampaikan sedikit pemahaman dasar terkait akuntansi, Bapak Ibu. Karena berdasarkan review input saldo awal LO kemarin, masih banyak Bapak Ibu bendahara pengeluaran yang keliru. Misalkan kayak membedakan antara belanja dan beban, ataupun yang mana laporan LA, yang mana laporan LO, seperti itu. Jadi, mari kita sama-sama kosongkan kelas, Bapak Ibu, untuk belajar, untuk mengingat kembali konsep dasar akuntansi pemerintah daerah tersebut. Nah, mungkin mulai dari basis akuntansi. Kita menggunakan basis akuntansi kas, dan yang kedua itu ada basis akrual. Simpelnya, Bapak Ibu jangan terpaku pada pengertian atau definisi yang banyak itu. Kata kuncinya basis kas itu memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Jadi misal nih kita beli barang, kita bayar, nah itu kita catat. Dan kalau misalkan kita beli barang, kita belum bayar, nah itu tidak perlu kita lakukan pencatatan. Itu basis kas. Jadi tergantung pada kas masuk dan kas keluarnya. Yang kedua ada basis akrual. Nah, basis akrual itu kata kuncinya tanpa memperhatikan kas. Jadi ketika Bapak Ibu beli barang, walaupun barang tersebut belum dibayar, nah itu harus dicatat Bapak Ibu. Jadi masuknya kalau misalkan beli barang, oke masuk ke aset satu, terus karena kita belum bayar masuk juga ke utang satu. Jadi kantong kiri, kantong kanan itu sama Bapak Ibu. Nah, untuk lebih detailnya, ini karena sekilas saja sih Bapak Ibu ya. Untuk detailnya bisa Bapak Ibu lihat di PP 71 tahun 2010. Nah, di sana secara rinci dijelaskan mulai dari sejarah basis akuntansi itu, karena di awal tuh kita sempat menggunakan kas, baru menuju ke kas, menuju akrual, dan kalau tidak salah di 2015 kita sudah menggunakan akrual secara penuh seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari basis kas dan akrual itu menghasilkan uh, laporan Bapak Ibu. Ada 7 laporan. Ada 7 laporan yang basis kas itu ada realisasi anggaran, ada laporan arus kas, dan laporan perubahan sal. Nah, itu 3 laporan yang berkaitan dengan kas. Lalu berkaitan dengan basis aktual ini ada laporan operasional, ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir itu ada neraca. Seperti itu Bapak Ibu. Dan catatan atas laporan keuangan ini kan mencakup semua laporan tersebut. Ada 3 laporan yang berbasis kas, ada 3 juga laporan yang berbasis akrual. Nah, untuk pemerintah daerah itu harus membuat 7 laporan ini. 7 laporan ini. Kalau misalkan Bapak Ibu OPD, kecuali BLUD, cukup membuat 5 laporan saja. Ada laporan realisasi anggaran yang berwarna merah, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini laporan-laporan yang harus mungkin dikenali lagi Bapak Ibu. Nah, biar lebih
paham di laporan realisasi anggaran itu apa aja sih komponen-komponennya. Nah, saya coba masuk ke satu laporan OPD, ini di BPKAD, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Ini dia LRA-nya. Komponen LRA itu ada pendapatan, ada belanja, dan mungkin beberapa OPD ada komponen penerimaan, ada komponen pembiayaan. Pembiayaan itu sendiri terdiri dari penerimaan dan pengeluarannya. Kalau misalkan OPD normal selain BPKAD itu normalnya punya pendapatan, punya belanja. Nah, kalau misalkan bukan OPD penghasil ya cuma belanja daerahnya saja seperti itu Bapak Ibu. Ingat ya, di LRA itu komponennya pendapatan daerah LRA dan belanja daerah. Itu kadang ada beberapa orang yang tertukar gitu antara belanja dan beban gitu. Harusnya LRA itu belanja tapi malah dimasukkan seperti malah dikira beban gitu. Itu ada komponen pendapatan, komponen belanja, Bapak Ibu. Terus di LO, laporan operasional, itu komponennya, nah ini hampir sama dengan LRA tadi, yang membuat beda itu cuma di beban. Nah, kalau di belanja, LRA tadi kan belanja sebutannya, kalau di LO itu beban. Tuh, kalau misalkan mau lebih rincinya, boleh dilihat di laporan ibu masing-masing beban operasi itu apa aja segala macam. Nah, saya cuma secara umum aja, secara general. Ada pendapatan, ada beban. Oke. Terus lanjut LPE. LPE ini berbicara tentang ekuitas Bapak Ibu. Ada ekuitas awal, surplus defisit LO. Angka ini, surplus defisit LO ini masuk di LPE sini. Nah, ini dia masuk. Nah, lalu jika ada koreksi-koreksi terkait dengan ekuitas, dilakukan koreksi ekuitas pada akhir tahun biasanya, terus ada kewajiban untuk dikonsolidasikan dan ketemulah angka ekuitas akhirnya. Nah, ini dia pada laporan LPE. Selanjutnya ada neraca. Komponen neraca itu ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas. Aset itu apa aja? Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, ada aset lancar, ada aset tetap, ada aset lainnya. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu lihat di Pemda ada investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, lebih kompleks komponennya. Tapi sebagai dasar, ingat aja ada 3, aset, kewajiban, lalu ada ekuitas. Terus bagaimana sih cara mengecek agar neraca ini valid atau benar? Nah, Ibu-ibu, Bapak-Ibu tinggal cek aja, pastikan antara jumlah aset sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Nah, ini harus sama nih. Nah, laporan neraca dikatakan balance atau seimbang ketika asetnya sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Oke. Nah, itu dia sekilas tentang laporan yang Bapak Ibu siapkan nanti pada akhir tahun ataupun semesteran. Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi akun. Nah, ini ada klasifikasi akun. Nah, tapi ini hanya sebatas informasi tambahan saja Bapak Ibu. Karena kedepannya mungkin yang akan menjalankan fungsi atau tugas ini ya OPD gitu. Jadi nggak bisa sepenuhnya lagi dilimpahkan di subbidang akuntansi karena sesuai seperti sistem. Nah, ini sistemnya berdasarkan sudah jelas misalkan ini dinas kesehatan siapa orang yang mengerjakan gitu. Jadi nggak bisa pihak akuntansi lagi gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu harus kita coba mulai pelan-pelan kenali gitu. Nah, klasifikasi akun ini boleh nanti dibaca aja slide-nya. Mungkin sekilas saya jelaskan sedikit, misalkan ini aset. Nah, saldo normal aset itu ada di debit, ketika dia bertambah di debit, dan ketika berkurang di kredit. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, ini nanti akan berkaitan dengan penjurnalan, misal buat jurnal penyesuaian, seperti itu, pada akhir tahun dan lain sebagainya. Nah, saya contohkan satu, misalkan Bapak Ibu mendapatkan hibah dari provinsi berupa mobil, gitu misalkan. Nah, mobil itu apa sih Bapak Ibu? Mobil itu kan merupakan sebuah aset tetap atau peralatan dan mesin. Aset itu saldo normalnya di debit. Nah, kalau aset bertambah, kita dapat hibah nih, kan bertambah tuh mobilnya. Nah, mobil itu nanti ketika membuat jurnal itu mobilnya angkanya kita tempatkan di debit. Lalu ada hibah. Hibah itu termasuk apa? Pendapatan Bapak Ibu, pendapatan hibah. Kita lihat pendapatan saldo normalnya di kredit, jika bertambah dia ada di kredit. Nah, berarti kan
nanti dapat hibah, dapat mobilnya angkanya di debit, terus di bawahnya pendapatan di kredit gitu. Jadi debit dan kredit, jurnalnya mobil pada pendapatan seperti itu Bapak Ibu. Itu mungkin sekilas dasarnya aja, mungkin bisa dibaca-baca Bapak Ibu agar apa ya? Ya setidaknya ada oke ya, ada informasi seperti ini seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke tutorial. Mungkin ini yang Bapak Ibu nantikan. Dan juga nanti kita akan bagi 2 sesi mungkin ya. Ini saya kasih penjelasannya dulu, apa aja yang harus dilakukan langkah-langkahnya, baru nanti di part 2-nya, baru kita langsung praktek ke SIPD RI-nya. Itu. Nah, biar tambah asik kita besarkan saja. Nah, oke. Tahapan pertama yang Bapak Ibu harus lakukan itu tentu saja menyiapkan data terlebih dahulu. Datanya apa saja? Karena laporannya tadi ada lumayan banyak ya Bapak Ibu. Ingat, pendapatan daerah, belanja daerah itu berkaitan dengan LRA, data terkait pendapatan LO, beban daerah terkait dengan laporan LO, terus ada aset, kewajiban, ekuitas. Nah, itu terkait dengan neraca. Sebagai awal, karena SIPD RI juga masih dalam proses maintenance, jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa menginput 3 laporan ini dulu. Ada LRA yang paling urgent, terus ada LO, dan terakhir itu ada neraca Bapak Ibu. Nah, datanya ini diambil dari mana? Tentu saja diambil dari Simda FNIS 2023. Ya Bapak Ibu bendahara pengeluaran pasti sudah familiar dengan fitur di laporan SKPD ini, di akuntansi ini khususnya. Nanti pilih daftar saldo buku besar, periodenya pastikan dari tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023. Terus di sininya pilih sub rincian objek. Jadi paling detail itu Bapak Ibu. Gitu. Jadi paling detail sub rincian objek. Karena kita nanti inputnya di SPDRI dan sub rincian Ibu. Ya, mekanismenya hampir sama lah kayak penginputan LO kemarin. Lalu di sininya pilih pendapatan daerah. Ini sebagai contoh aja Bapak Ibu ya. Contoh untuk LRA, gitu, pendapatan daerah. Untuk kelompok jenis objek ini nggak usah dipilih karena semakin Bapak Ibu pilih semakin rinci lagi dia. Jadi kita pilih yang paling banyak atasnya aja, pendapatan daerah. Terus yang berikutnya di sebelah sini ada urusan segala macam. Nah, itu dipilih sesuai OPD-nya Bapak Ibu. Ini kebetulan BPKD, jadi kita pilih BPKD semua. Seperti itu. Terus, nah ini contoh juga, tapi ini dari belanja. Sama kayak yang tadi saya jelaskan, daftar saldo besar, periodenya, subrincian objek, terus pilih paling atas saja belanja. Terus kalau nanti misalkan beban, ya pilih beban daerah. Terus kalau misalkan nanti pendapatan LO, ya pilih pendapatan LO. Begitu juga seterusnya. Kalau aset, ya aset. Kewajiban, ya kewajiban. Seperti itu. Oke, data boleh langsung dicetak agar aman. Nah, ini nggak kelihatan cetaknya. Jadi nanti langsung cetak aja boleh. Kalau misalkan mau bawa Excel boleh juga, tapi lebih simpel sih cetak aja sih langsung. Cetak karena di SPDRI juga tinggal copy paste seperti itu aja. Cetaknya nggak usah di print Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan mau lebih pasti boleh aja sih di print. Tapi kendala di print tuh tetap aja kita harus ngetik lagi. Jadi kemungkinan error ketika mencet angka itu ada. Jadi mending dicetak aja. Soft file-nya nanti tinggal kita copy. Nanti kita di praktek akan saya jelaskan detailnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya menuju ke SIPD RI. Nah, ini karena sudah ada fungsi akuntansinya itu boleh fungsi akuntansi masuk menggunakan lib-nya. Lalu nanti pilih di akuntansi, nanti bakal diarahkan ke akhlak akuntansi dan pelaporan. Lalu nanti ke laporan keuangan. Laporan keuangan nanti pilih laporan yang mau di-input Bapak Ibu. Misalkan LRA. Nah, pilih LRA, terus nanti tekan atau pencet tombol importnya. Nah, nanti ketika sudah dipencet tombol importnya, nanti sesuaikan lagi SKPD. Ini SKPD, misalkan apa? BPKAD ya. SKPD-nya dibuat BPKAD. Terus untuk kode rekening, nah, tadi kan kita sudah dapat data tuh. Kita lihat misalkan pajak hotel, kita masukkan ke sini, tinggal di copy paste pajak hotel, nanti otomatis ada, tinggal klik. Terus nominalnya kita copy paste juga di sini.
Lalu setelah sesuai semuanya, tinggal klik tambah. Oke, simpel kan Bapak Ibu? Lalu untuk memastikan jika semua telah terinput, Bapak Ibu, untuk memastikan kebenaran data yang kita input, Bapak Ibu bisa cetak LRA-nya. Jadi, jika semua telah diinput, selanjutnya OPD dapat memastikan hasil inputan dengan menampilan laporan subrincian objek. Jadi sama kayak tadi laporan keuangan, pilih LRA, pilih subrincian objek, Bapak Ibu. Tinggal terapkan setelah. Nah, setelah ini pencet terapkan, nanti akan muncul dia LRA-nya. Nah, ini dia LRA. Kita lihat pertama boleh langsung lihat ke totalannya. Totalannya sama, oke, 150, 141. Ini juga sama dari SIMDA ini 150, 141. Nah, itu udah clear berarti Bapak Ibu. Habis itu boleh juga ngecek per subrinciannya, tapi ya kalau misalkan sudah copy paste harusnya sih sama Bapak Ibu. Jadi pastikan aja totalannya sudah sama semua seperti itu. Terus, nah itu saja Bapak Ibu untuk part yang pertama ini. Jadi saya rangkum simpelnya ketika input saldo awal ini Bapak Ibu tinggal ambil data di SIP di SIMDA EPMIS. Lalu yang kedua, setelah data terkumpul kita masuk ke menu akuntansinya, laporan keuangannya, lalu tekan import, lalu sesuaikan data yang diminta. Sesuaikan data yang diminta, kode rekeningnya apa, nominalnya berapa, segala macam. Itu saja langkah-langkahnya Bapak Ibu. Untuk prakteknya, mungkin detailnya gimana sih cara nginputnya, terus kemungkinan terjadi error segala macam, apa yang harus dilakukan. Nah, kita lanjut ke part 2 saja Bapak Ibu. Terima kasih.